Tatapan yang samar-samar membawa kejutan ditembak ke arah suara tersebut berasal. Percakapan di antara banyak orang pun segera terdengar dengan berkata bahwa sebenarnya yang datang ini adalah Hong Tianxiao. Sepertinya bocah kecil Xiaoyan itu akan sial kali ini. Hong Tianxiao dikabarkan telah menjadi bintang 5 Douzong dan kekuatannya bahkan lebih besar daripada Chen Yun. Meskipun Xiaoyan telah mendapatkan bantuan dari boneka, sepertinya ia tidak akan mampu menahan serangan dari dua elit Douzong sekaligus. Tinjunya sedikit mengencang dan berpikir jika saja dokter peri kecil ada di sini atau jika Tianhuo sudah bangun ia tidak perlu takut lagi pada leluhur klan Hong. Namun sangat disayangkan dokter peri kecil telah menghilang dan Tianhuo pun belum bangun dari tidurnya. Saat ini Xiaoyan benar-benar merasa kesulitan mengalahkan dua elit Douzong dengan hanya mengandalkan Earth Demon Puppet kecuali menggunakan Angry Buddha Lotus Flame gabungan dari 3 api surgawi. Namun hal itu akan memiliki dampak setelah menggunakannya, maka ia akan melemah. Selain itu mengingat tempat ini adalah markas dari klan Hong dan juga tidak jauh dari paviliun petir angin, maka akan sangat merepotkan. Akhirnya Xiaoyan pun berpikir sepertinya ia harus segera mundur. Tatapannya dengan cepat beralih ke arah Earth Demon Puppet yang sedang bertarung sengit dengan Chen Yun. Alis Xiaoyan tanpa sadar mengerut ketika menyadari sepertinya Chen Yun telah menyadari apa yang diniatkan olehnya. Hal itu dikarenakan Chen Yun benar-benar menahan pergerakan dari Earth Demon Puppet agar tidak diambil oleh Xiaoyan. Ekspresi dingin seketika melonjak dari Xiaoyan, kemudian ia berteriak bahwa Chen Yun benar-benar mencari kematian. Bersamaan dengan lonjakan energi di tubuh Xiaoyan tersebut, Earth Demon Puppet tanpa sadar segera meningkatkan kekuatannya dan mulai menyerang ke arah Chen Yun. Seketika Chen Yun terkejut merasakan serangan kuat yang baru saja melonjak dari Earth Demon Puppet. Di sisi lain suara kecemasan yang bersumber dari Han Chi pun segera terdengar. Ia meminta Xiaoyan untuk tidak menunda waktu lagi dan segera pergi. Akan sangat terlambat jika Xiaoyan menunda waktu kepergiannya. Mendengar hal itu Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya saat Han Chi berteriak. Ia merasakan bahwa ia telah terkunci oleh aura yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tersebar di langit. Bahkan jika ia berbalik dan pergi sekarang sepertinya pihak lain akan cepat untuk menyusulnya. Setelah itu Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah lubang besar dan seketika kekuatan hisap melonjak menarik tubuh Hong Li. Xiaoyan tertawa dingin kemudian berkata, Hong Li benar-benar memiliki kehidupan yang cukup kuat, namun hal itu percuma karena sebentar lagi ia akan benar-benar mati. Saat ini tubuh Hong Li benar-benar kepayahan dengan nafas yang pendek dan mata yang berkedut ketika ia mendengar perkataan dari Xiaoyan. Tak lama setelah itu suara tajam dan angin kencang bergema di langit setelah Xiaoyan meraih tubuh Hong Li. Sosok samar-samar melesat ke arah arena dengan cara seperti kilat. Sosok tersebut segera melihat orang yang dipegang Xiaoyan kemudian berkata agar Xiaoyan melepaskan Hong Li dan ia akan membiarkan Xiaoyan mati dengan cepat. Di sisi lain Chen Yun merasakan kegembiraan di hatinya setelah mendengar suara tersebut. Tatapannya segera mengarah ke Hong Tianxiao kemudian ia berteriak memberitahu bahwa semua orang-orang dari klan Hong telah dibunuh oleh bocah itu. Ledakan segera terjadi bersamaan dengan perkataan Chen Yun yang baru saja selesai. Tinju kuat dari manusia silver segera menghantam lengan dari Chen Yun hingga ia pun terpental dan cairan merah keluar dari mulutnya. Melihat hal tersebut pria berjubah merah bernama Hong Tianxiao seketika terkejut. Ia menyadari sepertinya saat ini Chen Yun benar-benar ditekan oleh Earth Demon Puppet. Chen Yun pun segera berteriak agar Hong Tianxiao segera bergerak karena boneka tersebut dikendalikan oleh bocah itu. Selama bocah itu ditahan maka boneka ini juga akan berhenti. Chen Yun lanjut berteriak agar Hong Tianxiao segera menghabisi bocah itu karena jika tidak bocah itu akan segera menghancurkan klan Hong sampai tak tersisa. Tatapan Hong Tianxiao segera menatap ke arah Xiaoyan yang masih tanpa ekspresi. Xiaoyan segera melirik ke arah Chen Yun yang benar-benar ditekan Earth Demon Puppet. Melihat situasinya Xiaoyan berpikir sepertinya Earth Demon Puppet akan mampu membunuh Chen Yun jika diberikan sedikit waktu. Meskipun ia tidak mati dengan serangannya namun setidaknya ia akan terluka parah setelahnya. Namun tentu saja pria tua di hadapannya tidak akan memberi waktu dan pasti akan segera menyerangnya. Benar saja tak lama setelah itu Xiaoyan melirik ke arah Hong Tianxiao yang ternyata sudah melesat ke arahnya. Xiaoyan menatap tajam ke arah Hong Li sebelum akhirnya ia tersenyum sinis dan meletakkan telapak tangannya di dada Hong Li kemudian melemparnya ke arah lain. Xiaoyan berkata, aku telah menyembunyikan kekuatan di dalam tubuh Hong Li dan jika tidak dicegah maka tubuhnya akan meledak. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Hong Tianxiao segera berhenti dan membalikkan badannya kemudian melesat ke arah tubuh Hong Li.
Xiaoyan pun segera tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya melesat ke arah Chen Yun. Tangannya membentuk sebuah segel membuat Chen Yun seketika merasakan keterkejutan. Ia benar-benar kebingungan dicampur dengan rasa takut setelah menghadapi Xiaoyan dan Earth Demon Puppet. Tak lama setelah itu pukulan pun segera melesat ke arah Chen Yun mengakibatkan ia terpental sangat jauh. Pukulan dari Earth Demon Puppet benar-benar membuat Chen Yun kelelahan. Perasaan bahaya segera muncul ketika Chen Yun baru saja menstabilkan tubuhnya dan merasakan adanya sosok hitam di belakang tubuhnya. Xiaoyan segera melepaskan teknik segel pembalik laut yang mengarah langsung ke punggung Chen Yun. Cahaya giok segera melesat ke titik fatal di punggungnya membuat ia menjadi pucat. Tanpa daya Chen Yun segera membalikan badan dan mengeluarkan doki yang tersisa di dalam tubuhnya. Tabrakan segera terjadi dengan energi dan gelombang liar yang menyerbu ke segala arah. Xiaoyan segera mundur beberapa langkah sementara Chen Yun hanya mundur satu langkah. Benar-benar sial bagi Chen Yun yang baru saja menstabilkan tubuhnya namun merasakan kekuatan liar yang segera menghantam tubuhnya. Seketika Chen Yun terpental dengan seteguk air merah yang kembali keluar, tubuhnya pun terseret hingga berhenti dan kembali mengeluarkan seteguk air merah. Earth Demon Puppet segera menghampiri Chen Yun kemudian meraih lengannya. Ia segera mematahkan jari Chen Yun dan mengambil cincin penyimpanan di jarinya. Sementara itu Xiaoyan segera menarik Earth Demon Puppet dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan bersama cincin penyimpanan milik Chen Yun. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak kemudian berteriak berterima kasih kepada Chen Yun atas hadiah yang telah ia berikan. Sayap giok segera keluar dari punggung Xiaoyan dan mengepak lalu melesat pergi. Bersamaan dengan itu Chen Yun mengeluarkan seutas darah dan melesatkannya ke arah Xiaoyan hingga akhirnya menembus tubuh Xiaoyan. Namun tidak ada efek apapun yang dirasakan Xiaoyan setelah darah tersebut masuk ke tubuhnya. Chen Yun berteriak bahwa ia telah memasukkan segel darah petir ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan begitu mereka akan mengetahui keberadaan Xiaoyan dan akan segera menemukannya. Xiaoyan tertawa dingin setelah mendengar perkataan dari Chen Yun. Tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan Han sebelum akhirnya ia pun benar-benar melesat pergi. Singkat cerita Xiaoyan pun telah meninggalkan kota Tianbei dan memperlambat kecepatannya. Xiaoyan menoleh ke belakang dan segera menghela nafas lega setelah menyadari tidak ada yang mengikutinya. Ia pun segera mencari tempat di tengah-tengah hutan dan berhasil menemukan gua kemudian masuk ke dalamnya. Setelah merasa aman Xiaoyan segera beristirahat dan berpikir bahwa kali ini ia benar-benar telah menyinggung paviliun petir angin. Setelah itu Xiaoyan segera mengeluarkan cincin penyimpanan perak putih yang telah ia dapatkan dari Chen Yun. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera masuk ke dalam cincin penyimpanan namun ternyata cincin penyimpanan tersebut memiliki jejak spiritual yang cukup kuat. Akhirnya Xiaoyan mengeluarkan kekuatan spiritual yang lebih besar dan berhasil mengusir jejak spiritual di dalam cincin. Di sisi lain Chen Yun yang sedang duduk bersila di arena kota Tianbei segera membuka matanya. Ia merasakan keterkejutan setelah menyadari kekuatan spiritualnya telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Ia pun bergumam bahwa ia akan benar-benar menemukan Xiaoyan kemudian membunuhnya. Mendengar gumaman tersebut Hong Tianxiao segera bertanya apa yang kamu dikatakan dengan begitu marah. Chen Yun menjawab jejak spiritual di cincin penyimpananku telah dihancurkan oleh bajingan kecil itu. Hong Tianxiao seketika terkejut setelah mendengar perkataan dari Chen Yun. Wajahnya segera berubah dan berkata bocah itu hanya memiliki kekuatan Dou Huang. Bagaimana mungkin ia bisa menghancurkan jejak spiritual yang dimiliki seorang Dou Zong? Meskipun boneka silver itu terlihat kuat namun itu tidak memiliki kekuatan spiritual di dalamnya. Mendengar hal itu Chen Yun berkata aku tidak mengetahui teknik apa yang digunakan bocah itu. Jika telah pulih maka ia akan segera pergi bersama dengan Hong Tianxiao untuk menemukan Xiaoyan. Ia akan benar-benar berusaha untuk membunuh bajingan kecil itu. Chen Yun lanjut berkata aku juga telah mengirim berita ke paviliun petir angin dan kemungkinan beberapa ahli akan segera bergegas untuk membantu. Pada saat itu bocah kecil itu pasti akan kesulitan untuk melarikan diri. Kembali ke Xiaoyan yang duduk bersila memfokuskan kekuatan spiritualnya untuk membungkus cincin penyimpanan milik Chen Yun. Tak lama setelah itu gulungan silver pun keluar dan Xiaoyan segera menerimanya. Seketika Xiaoyan merasakan sepertinya ada keanehan yang tersembunyi dari gulungan tersebut. Akhirnya ia pun memerintahkan Earth Demon Puppet untuk membuka gulungan tersebut sementara ia sedikit mundur. Setelah gulungan dibuka benar saja kilatan energi listrik yang sangat kuat segera melesat dan menghantam Earth Demon Puppet. Xiaoyan menghela nafas dan berkata untung saja aku tidak membukanya. Akhirnya gulungan pun terbuka dan terbang melayang di hadapannya.
Setelah itu ia pun menghampiri gulungan dan membaca isi di dalamnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan dengan cepat masuk ke dalam gulungan tersebut dan ia telah berada di ruang lain, ruang gelap yang dipenuhi dengan energi listrik yang berhamburan dan membentuk sebuah tulisan. Dengan segera Xiaoyan pun mengingat semua tulisan yang ada di sana dan memasukkan ke dalam kepalanya. Setelah beberapa menit berlangsung Xiaoyan pun segera membuka matanya dan terkejut setelah menyadari sepertinya ada keanehan dari konstruksi huruf di dalam gulungan. Seketika Xiaoyan berpikir tidak mungkin gulungan ini adalah gulungan palsu mengingat gulungan tersebut dibawa oleh Chen Yun yang merupakan salah seorang tetua. Akhirnya Xiaoyan kembali memejamkan mata dan berfokus pada tulisan yang ada di dalamnya. Setelah agak lama ia pun kembali membuka mata dan menyadari bahwa teknik gulungan tersebut memang teknik gulungan yang asli. Xiaoyan segera menyadari sepertinya teknik gulungan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dan disimpan di masing-masing tetua. Ia juga menyadari bahwa tindakan tersebut memang efektif untuk menyimpan teknik gulungan yang rahasia. Xiaoyan berpikir jika ia memiliki waktu di masa depan maka ia akan berusaha untuk mencari teknik yang tersisa dari gulungan tersebut. Teknik 3000 tubuh ilusi petir merupakan harta paling berharga dari paviliun petir angin. Dikabarkan bahwa teknik tersebut adalah teknik Do yang diturunkan dari zaman kuno dan memiliki kekuatan di kelas tingkat tinggi. Setelah keterampilan ini dikuasai maka seseorang memungkinkan untuk membentuk tubuh ilusi kilat. Tubuh ilusi kilat ini memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Selama tubuh sebenarnya tidak mati maka tubuh ilusi tidak akan dapat dihancurkan. Efek seperti dewa ini dapat dikatakan sebanding dengan kelas Tian. Seketika Xiaoyan pun terkejut menyadari efek yang ditimbulkan setelah seseorang berhasil mempelajari teknik tersebut. Sungguh tak terduga paviliun petir angin benar-benar memiliki harta karun yang seperti itu. Selama berhasil mempraktekkannya maka seorang Douzun akan setara dengan dua orang Douzun. Setelah menyadari hal tersebut Xiaoyan segera tertawa kemudian bergumam aku benar-benar harus berterima kasih pada orang tua itu. Jika tidak maka tidak akan mengetahui rahasia di balik gerakan 3000 kilat. Setelah itu Xiaoyan pun kembali memasukkan gulungan ke dalam cincin dan memasukkan cincin ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan segera berpikir saat ini yang paling penting adalah melepaskan apa yang disebut segel petir darah di dalam tubuhnya. Jika tidak maka keberadaannya akan diketahui oleh Chen Yun dan hal itu pasti akan merepotkan. Xiaoyan pun memejamkan mata dan berfokus mencari keberadaan dari segel darah petir tersebut. Setelah agak lama ia tidak berhasil menemukan apa-apa yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Akhirnya Xiaoyan memfokuskan api surgawi untuk mencari keberadaan dari segel tersebut. Akhirnya Xiaoyan menemukan keberadaan segel dan merasa sedikit lega. Xiaoyan segera memfokuskan api hijau giok untuk membungkus segel darah yang ada di dalam tubuhnya. Kekuatan pertahanan dari segel darah memang cukup menakutkan namun hal itu masih tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan api surgawi. Setelah 2 jam berlalu akhirnya segel darah petir mulai pucat dan menguap menjadi ketiadaan. Setelah itu Xiaoyan berpikir mengapa memerlukan waktu yang cukup lama untuk api surgawi membakar darah tersebut. Ia mengira sepertinya hal itu dikarenakan kekuatan Xiaoyan yang masih lemah. Xiaoyan berpikir tampaknya saat ini harus benar-benar meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Seketika ia teringat memiliki Mighty Huang Pil yang efeknya sangat berguna bagi seorang Do Huang. Seorang ahli di tingkat Do Huang akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya 1 hingga 2 bintang. Namun seseorang hanya dapat mengkonsumsi pil tersebut 1 kali selama hidupnya. Beruntung Xiaoyan belum pernah mengkonsumsi pil tersebut dan melihat dari situasi saat ini maka sepertinya ia harus menggunakan pil tersebut untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun caranya Xiaoyan harus segera menembus ke tingkat Douzong dan jika hanya mengandalkan kekuatan di tingkat Do Huang maka tidak akan cukup untuk menjelajahi dataran tengah. Setelah itu Xiaoyan berdiri kemudian memasukkan Earth Dimen Puppet ke dalam cinci dan ia pun berjalan ke arah mulut gua. Namun tiba-tiba suara menggelegar segera terdengar memerintahkan Xiaoyan untuk keluar hingga akhirnya membuat Xiaoyan terkejut. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata sungguh tak terduga Chen Yun benar-benar berhasil menemukanku. Ekspresi Xiaoyan menjadi jelek setelah menyadari jika Chen Yun berhasil sampai maka Hong Tian Xiao juga akan sampai di sini. Xiaoyan benar-benar kebingungan bagaimana cara ia untuk menghadapi 2 edit Douzong sekaligus. Tak lama setelah pemikiran tersebut hal tak terduga pun terjadi di mana Xiaoyan mendengar bisikan dari dalam kepalanya. Suara tersebut tertawa kemudian berkata sungguh tak terduga aku akan bertemu denganmu dalam kondisi yang menyedihkan.
Mendengar hal itu Xiaoyan pun terkejut dan harapan yang dipenuhi dengan kegembiraan segera melonjak di dalam hatinya. Sementara itu di luar gua banyak sosok telah menggantung di langit memperhatikan ke arah gua. Hong Tian Xiao berkata kepada Chen Yun, bukankah kau berkata bocah itu telah disegel petir milikmu? Seharusnya kau mendeteksi tempat di mana bocah itu bersembunyi. Ekspresi Chen Yun sedikit suram saat ini karena ia telah menyadari sebelumnya koneksi antara segel darah dengan dirinya telah melemah. Chen Yun berkata, aku tidak tahu jenis metode apa yang digunakan bocah itu hingga dapat melepaskan segel darah petir milikku. Menanggapi hal itu Hong Tian Xiao pun menjadi kesal kemudian berkata, jika tahu seperti ini maka aku akan langsung mengejarnya. Di sisi lain Chen Yun juga merasa sangat kesal dan berkata, jika aku tidak ditahan oleh boneka maka aku akan dapat mengejar bocah itu. Kamu benar-benar tidak mengetahui kekuatan dari boneka silver milik Xiaoyan. Jika memiliki kesempatan maka kau harus benar-benar mencoba kekuatan dari boneka itu. Mendengar hal itu Hong Tian Xiao berkata, aku akan menghabisi boneka itu jika ada kesempatan. Setelah itu Chen Yun memerintahkan semua pasukan untuk turun dan memeriksa tempat di sekitaran gua. Para ahli pun segera mengikuti perintah dari Chen Yun dan melesat turun kemudian mencari keberadaan Xiaoyan. Di sisi lain dua sosok segera sampai di lokasi di mana Hong Tian Xiao dan Chen Yun menemukan keberadaan Xiaoyan. Han Sui segera bertanya kepada ayahnya apakah mereka akan berhasil menemukan keberadaan Xiaoyan. Han Qi menjawab, aku tidak tahu apakah mereka akan berhasil menemukan Xiaoyan atau tidak. Hal yang saat ini dapat dilakukan hanyalah memperhatikan situasi dan berharap Xiaoyan akan selamat. Tak lama setelah itu terdengar ledakan dari jarak yang cukup jauh membuat Han Sui seketika menoleh dan bertanya-tanya apakah Xiaoyan telah berhasil ditemukan. Sementara itu di sumber ledakan sosok pemuda pun keluar dari dalam gua kemudian Chen Yun bertanya, sampai kapan kamu akan bersembunyi? Menanggapi hal itu Xiaoyan berkata, tampaknya tetua Chen Yun benar-benar membenciku hingga membawa banyak ahli ke sini. Di sisi lain Hong Tian Xiao berkata, aku telah berjanji kepada Hong Li untuk membawa tubuhmu. Setelah itu aku akan merobek-robek tubuhmu karena telah melukai banyak anggota dari klan Hong. Mendengar perkataan mereka berdua Xiaoyan hanya tersenyum dingin kemudian berkata, karena kalian telah kesini maka aku akan mengambil nyawa kalian. Setelah itu Chen Yun berkata kepada Hong Tian Xiao, kau harus menghadapi boneka silver milik Xiaoyan dan aku akan menangkap Xiaoyan. Hong Tian Xiao mengangguk hingga akhirnya Xiaoyan mengeluarkan Earth Demon Puppet dan segera melambaikan tangannya ke arah Hong Tian Xiao memerintahkan Earth Demon Puppet untuk membunuhnya. Seketika Earth Demon Puppet segera melesat ke arah Hong Tian Xiao yang tiba-tiba berubah menjadi pucat. Hong Tian Xiao seketika tertawa dingin kemudian berkata, aku benar-benar ingin tahu seberapa hebat kekuatan dari boneka itu. Hong Tian Xiao segera mengeluarkan pedang besarnya yang dilesatkan ke arah Earth Demon Puppet. Pedang besar segera menghantam tubuh si boneka membuat Hong Tian Xiao seketika terkejut. Ia benar-benar tak menduga bahwa tubuh dari si boneka sangatlah keras. Pertempuran pun segera berlanjut sementara di sisi lain Chen Yun menatap tajam ke arah Xiaoyan. Chen Yun berkata, karena kau telah mematahkan jariku maka aku akan mematahkan seluruh tulang yang ada di tubuhmu. Xiaoyan hanya tersenyum tipis sebelum akhirnya kakinya menginjak tanah dan tubuhnya segera bangkit. Xiaoyan segera bergumam dan meminta tolong kepada Tuan Yao Tian untuk meminjamkan kekuatannya sementara waktu. Sesaat kemudian cincin di jari Xiaoyan pun bergetar dengan lembut. Kekuatan spiritual yang sangat agung dan luas bergerak di sepanjang lengan Xiaoyan membuat energi liar melonjak ke segala arah. Dengan menuangkan kekuatan spiritual yang sangat besar ke dalam tubuh Xiaoyan, ruang di sekitarnya pun seketika perlahan terdistorsi. Aura mengerikan yang sangat besar segera terasa oleh semua orang hingga akhirnya mereka pun terkejut. Chen Yun dan para ahli dari klan Hong bahkan hingga ke Hong Tian Xiao seketika ternganga setelah merasakan energi liar yang mengerikan dari Xiaoyan. Energi liar melonjak berlama-lama di tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya kembali menyusut masuk. Xiaoyan segera menundukkan pandangannya kemudian bertanya kepada Chen Yun, apakah kamu tidak jadi untuk mematahkan seluruh tulang di dalam tubuhku? Mendengar pertanyaan terkejut Chen Yun pun masih belum pulih dari keterkejutannya dan bertanya-tanya mengapa tiba-tiba bocah itu menjadi begitu kuat. Melihat aura yang ia keluarkan kemungkinan ia memiliki kekuatan bintang 8 Douzong. Chen Yun bertanya-tanya apakah kekuatan itu nyata atau hanya tipuan agar kami takut dan berlari pergi. Chen Yun berpikir jika Xiaoyan menggunakan teknik untuk meningkatkan kekuatan tidak mungkin kekuatannya akan melesat sejauh itu. Ia pun segera pulih kemudian berkata, aku akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau hanya tipuan.
Kilatan dingin segera melintas di mata Chen Yun, kemudian ia pun segera mengepalkan tinju dan melesat ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan masih terlihat tenang sebelum akhirnya ia pun melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual segera melonjak sebelum akhirnya menggumpal menjadi bola meriam setinggi 5 meter. Bola meriam tersebut pun segera dihempaskan dan ledakan segera terjadi dengan gelombang energi yang sangat besar. Tak lama setelah ledakan, sosok tua pun muncul dengan cara yang sangat menyedihkan. Sebelum mundur dengan sangat cepat, kejutan benar-benar memenuhi wajah Chen Yun setelah ledakan terjadi. Ia jelas menyadari serangan sebelumnya memberitahukan dirinya bahwa aura agung yang ada di tubuh Xiaoyan benar-benar kekuatan asli seorang Douzong. Chen Yun dapat merasakan kekuatan Xiaoyan berasal dari kekuatan spiritual yang bahkan alkemis di tingkat 7 saja akan mengalami kesulitan untuk memiliki kekuatan seperti itu. Chen Yun pun seketika bertanya-tanya latar belakang apakah yang dimiliki oleh Xiaoyan. Merasa tidak akan menang melawan Xiaoyan, Chen Yun pun memerintahkan semua orang untuk segera mundur dan melawannya di lain waktu. Tubuhnya pun segera melesat melarikan diri keluar hutan, membuat Hong Tianxiao seketika kebingungan. Hong Tianxiao bertanya-tanya apa yang telah dilakukan oleh bocah itu. Ia jelas merasakan kekuatan agung yang sangat besar hingga menembus langit, membuat ia juga terkejut. Akhirnya Hong Tianxiao segera membentuk perisai pedang merah untuk menahan pergerakan Earth Demon Puppet dan bergegas kabur. Menyadari hal itu, Xiaoyan segera tertawa dingin kemudian bertanya, apakah kalian ingin kabur? Dengan segera Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah Chen Yun yang melarikan diri dan seketika ruang gelap 1000 meter pun terbentuk. Kekuatan spiritual yang muncul dari ruang spasial segera menghantam Chen Yun hingga akhirnya mundur. Namun sebelum ia dapat menstabilkan diri, tiba-tiba sosok hitam telah berada di belakangnya. Tinju yang dilapisi dengan kekuatan spiritual segera menghantam tubuh Chen Yun hingga akhirnya ia pun terpental. Seteguk darah keluar bersamaan dengan tubuhnya yang menghantam tanah dan terseret menyapu hutan. Pukulan keras dari Xiaoyan saat ini benar-benar membuat ia jatuh dalam keadaan terluka parah. Ia pun segera mengeluarkan kekuatan yang tersisa untuk kembali melarikan diri. Namun baru saja ia hendak melarikan diri, tiba-tiba sosok hitam kembali berada di hadapannya. Chen Yun segera berkata, paviliun petir angin tidak akan melepaskanmu jika kau membunuhku. Menanggapi hal itu, Xiaoyan berkata bahwa paviliun petir angin tidak akan membiarkanku meskipun aku melepaskanmu. Seketika Chen Yun pun mengeluarkan beberapa ledakan kilat sebelum akhirnya tubuhnya kembali melesat menuju hutan. Namun baru saja ia melarikan diri, tiba-tiba sosok hitam telah berada di hadapannya. Sebuah kaki dengan kekuatan spiritual yang dahsyat segera menghantam tubuhnya hingga akhirnya ia kembali mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya seketika terhempas mematahkan banyak pohon yang menghalangi jalur lesatannya. Di sisi lain di atas langit, Hong Tianxiao melihat Chen Yun yang benar-benar tidak bisa membalas. Ia segera melambaikan tangannya kemudian memerintahkan semua orang untuk mundur dari medan pertarungan. Kembali ke Chen Yun yang benar-benar kepayahan dan sulit untuk bergerak. Tak lama setelah itu sosok hitam kembali muncul di hadapannya kemudian bertanya, apakah kau masih dapat berlari? Chen Yun dengan marah berkata, karena kamu ingin membunuhku maka aku akan menyeretmu untuk mati bersama. Tanpa basa-basi Chen Yun segera melesat ke arah Xiaoyan dengan tubuh yang membengkak membuat Xiaoyan terkejut. Menyadari itu Xiaoyan segera melesat ke langit kemudian mengarahkan tangannya ke arah Chen Yun. Xiaoyan segera mengeluarkan teknik segel spasial dan ruang di sekitar Chen Yun tiba-tiba berfluktuasi. Riak menyebar ke segala sehingga akhirnya membentuk penjara spasial yang menyelimuti tubuh Chen Yun. Bersamaan dengan itu tubuh Chen Yun yang membengkak pun akhirnya meledak di dalam penjara spasial. Kekuatan ledakan benar-benar menakutkan hingga akhirnya kekuatan spasial tidak dapat menahannya. Segera gelombang liar menyapu ke segala arah membuat Xiaoyan melesat ke langit yang lebih jauh. Gelombang dahsyat membuat gunung-gunung bergetar dan pepohonan seketika hancur. Di sisi lain Hong Tianxiao yang telah melarikan diri dari pegunungan juga merasakan badai energi yang menakutkan. Ia segera berkata, sungguh tak terduga Chen Yun benar-benar akan menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan bocah itu benar-benar sangat aneh. Setelah berhasil membunuh Chen Yun maka paviliun petir angin takkan membiarkan bocah itu lolos. Hong Tianxiao pun tersenyum sinis kemudian melambaikan tangannya dan memimpin pasukan untuk kembali pergi.